Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendi Eko Supriyanto, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023 dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Lutfi Hamdan dan fasilitator Bapak M. Olan Wardiansyah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas dari modul 11A8, yakni koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Adapun sistematika refleksi kali ini adalah yang pertama, simpulan materi, yang kedua adalah pemahaman sebelum mempelajari materi, yang ketiga, pemahaman setelah mempelajari materi, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Mari kita bahas untuk pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di sini ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan, yakni mulai dari pendidikan dan pengajaran, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir adalah budi pekerti. Mari kita bahas yang pertama, yakni tentang pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun guru bisa diibaratkan sebagai seorang petani. Guru harus memperhatikan kodrat anak seperti petani yang menyemai benihnya. Misalnya, benih padi pasti akan tumbuh menjadi padi. Benih jagung pasti akan tumbuh menjadi jagung. Mustahil jagung menjadi padi atau padi menjadi jagung. Jadi, masing-masing benih itu punya kodrat masing-masing. Sama halnya anak. Mereka mempunyai kodrat masing-masing. Mereka mempunyai minat, bakat, dan kesenangan yang berbeda-beda. Nah, tugas petani adalah menumbuhkan tanamannya agar menjadi tanaman yang baik. Petani bisa menyiapkan lahan yang subur, menyiraminya, menghilangkan hama, memberi pupuk, dan lain-lain. Sehingga kedepannya tanaman yang ditanamnya bisa tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan guru. Guru bisa mengarahkan, menuntun, memfasilitasi anak, sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Selanjutnya adalah kodrat alam dan zaman. Anak bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulisi apa saja, namun seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibaratnya kertas, sudah ada coretan yang samar-samar. Peran pendidikan yaitu menebalkannya hingga jelas dan bermakna. Dalam proses penebalan, kita harus memperhatikan kodrat alam, yakni pendidikan menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak, sehingga mereka bisa memahaminya secara mudah. Selain itu, dalam pendidikan juga kita harus memperhatikan kodrat zaman, yakni pendidikan menyesuaikan kemajuan zaman anak pada saat itu. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro selanjutnya adalah mengenai budi pekerti. Budi pekerti adalah perilaku atau sikap baik yang diadopsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Budi pekerti mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, sopan santun, menghargai sesama,
bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, budi pekerti dapat dijelaskan sebagai cipta, rasa, karsa, dan pekerti yang nantinya akan menghasilkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Untuk penanaman budi pekerti, hal yang paling utama adalah dari keluarga. Keluarga menjadi pondasi inti terciptanya budi pekerti. Selain keluarga, tentunya sekolah juga berperan penting, serta lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah pemahaman sebelum saya mempelajari materi ini, diantaranya yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru, mengejar ketuntasan materi, menyamakan standar penilaian atau KKM, kemudian sekedar mentransfer ilmu pengetahuan secara kognitif saja, dan guru sering marah ketika siswa yang tidak fokus memperhatikan penjelasan guru. Pembelajaran fokus pada hasil, bukan pada prosesnya. Mengajar juga cukup menggunakan buku paket saja. Namun, setelah memahami modul 1.1, ada pemahaman yang lebih, yakni yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa, pembelajaran bersifat menuntun siswa, guru menjadi fasilitator belajar yang menyenangkan, dan pembelajaran lebih menekankan pada penilaian prosesnya, bukan semata-mata melihat hanya pada hasil akhirnya saja. Selanjutnya, menggunakan berbagai sumber atau media belajar yang lebih variatif, tidak hanya sekedar menggunakan buku paket saja. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 dalam pendidikan guru penggerak ini adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan menyenangkan. Pembelajaran lebih menekankan pada penilaian proses, bukan semata hanya melihat hasilnya. Yang ketiga, mengenalkan berbagai sumber dan media belajar pada siswa, dan pembelajaran berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Yang terakhir, menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian penjelasan tentang simpulan dan refleksi setelah saya mempelajari modul 1.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.